1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gangguan fisik dan juga gerak yang biasa kita sebut dengan tunadaksa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, diantaranya yaitu Alif Pandureva Maulana, Enggar Kurniasih, Abdillah Qurratu Ayunin, Windari Susianti, Ayunita Maulidia, dan juga Irlansyah Aldilah. Yang pertama, definisi tunadaksa. Tunadaksa merupakan seorang individu yang menderita dan memiliki suatu hambatan dalam gerak atau motoriknya. Karena penyandang tunadaksa memiliki suatu keterbatasan, mulai dari keterbatasan atau hambatan ringan hingga berat pada satu atau lebih anggota atau atribut tubuhnya. Maka dari itu, anggota fisik tidak dapat berjalan dan memiliki keterhambatan pada motoriknya. Ciri-ciri tunadaksa lebih mudah terlihat, dan oleh sebab itu, penyandang tunadaksa mudah mengalami gangguan psikologisnya. Terdapat beberapa dampak psikologis yang dialami oleh penyandang tunadaksa, antara lain syok atau tidak menerima keadaan yang dideritanya, depresi, dan lain sebagainya. Kondisi fisik tunadaksa juga dapat terjadi karena adanya suatu kecelakaan yang berdampak sang penderita merasa minder. Faktor penyebab tunadaksa. Yang pertama, faktor prenatal, di mana terjadinya kelainan anak semasa masih dalam kandungan. Misalnya seorang ibu yang tengah hamil muda kurang lebih 3 bulan, si ibu mengalami keracunan alkohol sehingga berdampak pada si anak yang berada di dalam kandungan. Yang kedua, perinatal. Di sini perinatal adalah terjadinya kelainan pada saat proses melahirkan dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Yang ketiga, pascanatal. Pascanatal adalah terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai atau kurang lebih usia 18 tahun. Misalnya, seorang anak tersebut mengalami kecelakaan atau jatuh sehingga si anak tidak dapat berjalan atau dapat berjalan namun tidak secara sempurna. Menurut tingkat kelainannya, anak tunadaksa diklasifikasikan menjadi yang pertama cerebral palsy. Ringan, artinya mereka dapat berjalan tanpa menggunakan alat bantu, mampu berbicara, dan mereka dapat menolong dirinya sendiri. Yang kedua, sedang, artinya mereka memerlukan bantuan untuk berjalan, latihan berbicara, dan dapat mengurus diri sendiri. Yang ketiga, berat. Berat artinya di sini mereka memerlukan perawatan tetap dalam ambulansi, berbicara, dan dalam menolong dirinya sendiri. Yang kedua, kelainan sistem otot dan gerak. Yang pertama ada tipe spinal, di mana tipe ini mengalami kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Yang kedua ada tipe bulbair, di mana tipe ini mengalami kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi yang menyebabkan adanya gangguan pernafasan. Yang ketiga adalah tipe bulbispinalis, di mana di sini tipe bulbispinalis adalah gangguan antara tipe spinal dan bulbair. Yang keempat adalah encephalitis, di mana di sini tipe ini ditandai dengan adanya demam, kesadaran menurun, tremor, dan kadang-kadang mengalami kejang-kejang. Fasilitas pendukung pengembang potensi peserta didik tunadaksa dapat dikategorikan menjadi 4,
Yang pertama adalah reaktif. Yang dimaksud fasilitas reaktif adalah penataan ruang kelas ataupun lingkungan diusahakan adanya serta penataan bermain dan melakukan berbagai aktivitas bagi peserta didik. Yang kedua adalah fasilitas yang bersifat aman, di mana penataan kelas atau ruang disesuaikan dengan tingkat kecelakaan agar tidak membahayakan peserta didik. Yang ketiga, bersifat fungsional, di mana penataan ruang kelas atau lingkungan yang bersifat pendukung bagi peserta didik tunadaksa untuk menjalankan proses pembelajaran secara terpadu. Yang keempat, bersifat guidage, di mana fasilitas ini harus ada di sekolah untuk mengembangkan potensi peserta didik tunadaksa. Contohnya, sebuah gambar perawatan diri seperti gosok gigi, mandi, gunting kuku, dan lainnya. Adapun prinsip yang digunakan sebagai acuan bagi guru. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, di mana fasilitas di sekolah harus siap untuk dipakai agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah prinsip efisiensi, di mana pemilihan sarana dan prasarana harus dipilih dengan cara sebaik-baiknya yang dapat mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administrasi, di mana para pengurusnya harus memperhatikan undang-undang dan juga pedoman dalam pengelolaan perlengkapan sekolah. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana para pengurusnya harus mendeskripsikan dengan jelas keperluan apa saja yang telah dilakukan. Yang ketiga, prinsip kekoefisien, di mana membuktikan bahwa manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah terrealisasi dengan proses yang kompak. Problematika ataupun masalah yang berkaitan dengan anak tunadaksa menyangkut yang pertama, masalah biologis. Masalah biologis ini dikarenakan kerusakan sistem saraf, baik susunan saraf pusat di otak maupun sumsum tulang belakang, dapat menimbulkan berbagai gangguan fungsi fisiologis tubuh. Yang kedua, masalah psikologis. Setiap anak tunadaksa akan merasa beban dan problematika bagi dirinya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, keadaan yang dapat menjadi stresor. Yang ketiga, masalah yang dihadapi oleh anak tunadaksa ialah masalah sosial. Masalah sosial ini berkaitan erat dengan masalah psikologis anak. Anak yang tidak mampu mengatasi krisis yang terjadi pada dirinya akan berakibat pada adanya tekanan yang berlebih, kemudian marah ataupun iri terhadap anak yang lebih sehat daripada dirinya. Anak tidak mau berinteraksi dengan masyarakat sekitar, curiga terhadap setiap orang karena merasa akan dihina, sehingga anak tidak merasa aman dengan dirinya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak tunadaksa dalam proses pendidikan. Yang pertama, alat asesmen kemampuan gerak. Penyandang tunadaksa memiliki keterlambatan dalam perkembangan motorik dan juga mobilitas secara keseluruhan maupun bagian. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk anak tunadaksa. Mereka memerlukan alat-alat bantu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Alat ukur sendi atau finger gonimeter. Yang kedua, alat ukur kelenturan. Yang ketiga, alat ukur sendi terbuat dari plastik. Kemudian, ada sarana ataupun alat untuk bina fisik. Anak tunadaksa pada umumnya memiliki kesulitan dalam berpindah tempat dan juga memiliki hambatan pada keseimbangan tubuh. Alat-alat yang perlu dipergunakan yang pertama, latihan daya remas tangan menggunakan squash ball. Yang kedua, alat untuk otot lengan menggunakan resistor hand. Yang ketiga,
alat untuk penguatan otot kaki atau tungkai menggunakan restorator leg. Kemudian yang ketiga, alat untuk bina diri. Keterbatasan ataupun keterhambatan anak tunadaksa, yaitu dalam pindah diri ataupun keseimbangan tubuh, mengakibatkan mereka kesulitan dalam perawatan diri sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya alat untuk membantu perawatan diri dan juga di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Sendok khusus yang dimodifikasi untuk anak tunadaksa, yaitu swivel utensil. Yang kedua, pemasangan pakaian menggunakan dressing frame. Yang ketiga, alat latihan buang air maupun kloset berjalan menggunakan Deluxe Mobile Comet. Kemudian ada alat bantu ortotik dan prostetik. Kondisi tubuh peserta didik penyandang tunadaksa memiliki kelainan menyebabkan peserta didik mengalami hambatan. Nah, di sini alat yang dibutuhkan yaitu alat meluruskan permukaan tangan dan jari. Di sini siswa kelainan pada motoriknya dan juga intelijensinya mengakibatkan siswa memiliki kesulitan dalam penguasaan membaca, menulis, dan berhitung. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan untuk anak tunadaksa tentang membaca, menulis, menghitung, dan mengembangkan sikap pengetahuan dan juga kreativitas, perlu adanya alat. Yang pertama, pengenalan huruf menggunakan kartu abjad, pengenalan kata menggunakan kartu kata. Selanjutnya, model pelayanan dan pembelajaran anak tunadaksa. Anak yang mengalami gangguan fisik dan gerak sering mengalami gangguan pada kognisi dan ada juga yang tidak. Anak yang mengalami gangguan pada kognisi tersebut dapat dikatakan sebagai cerebral palsy, sehingga mereka cenderung memiliki kecerdasan yang minim. Akan tetapi, ada yang tidak, atau kecerdasannya normal. Pelayanan yang akan diberikan kepada siswa gangguan fisik ini sulit untuk disediakan, karena harus melihat pada usia si anak, gangguan yang dialami, serta ringan dan beratnya gangguan yang mereka alami. Hal yang perlu dikembangkan agar pendidikan lebih baik lagi ialah dengan cara: pertama, sikap dan gerak badan. Semua anak yang memiliki gangguan ini tentu memiliki variasi geraknya. Mereka ada yang membutuhkan alat seperti brace, crutches, dan kursi roda untuk berjalan. Selain itu, ada juga yang tidak membutuhkan alat tersebut, tetapi dalam berjalannya mengalami kesusahan untuk bergerak di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Dalam hal ini, lebih baik fokus untuk mempertimbangkan atau melihat keadaan lingkungan fisik sekolahnya. Yang kedua adalah komunikasi. Semua anak yang mengalami gangguan ini tentu memiliki variasi dalam keterampilan bicaranya, dalam membaca, dan juga dalam menulis. Ada beberapa siswa yang mungkin mengalami kesusahan dalam berbahasa, dan ada pula yang baik atau unggul dalam bidang verbalnya. Sehingga, dari beberapa siswa juga memerlukan alat untuk melakukan komunikasi. Yang ketiga, terampil dalam menolong dirinya sendiri. Anak yang mengalami kelainan fisik ini sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan untuk menolong dirinya sendiri. Pada bagian ini hampir sama dengan kesulitan komunikasi yang tadi, karena hal ini juga termasuk penghambat seorang anak untuk terlibat langsung dalam pembelajaran di kelas reguler. Kemudian yang keempat, kebutuhan bidang psikologis. Anak yang mengalami gangguan fisik dan gerak ini tidak berarti mereka juga mengalami kelainan pada psikologisnya.
mereka dapat tumbuh sesuai atau sama dengan normal anak lainnya. Namun, mereka tumbuh dengan berbagai tantangan secara khusus. Di sini, guru, anggota keluarga, teman-temannya berperan sebagai penyemangat atau memberikan suatu dorongan dengan menerima anak yang mengalami gangguan fisik tersebut. Solusi dalam menangani hal tersebut ialah dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan secara medis, pelayanan yang layak, dan menyediakan pelayanan sosial. Yang pertama, rehabilitasi medis. Ada 4, yaitu fisioterapi, activities daily living, occupational therapy, dan pemberian protes. Yang pertama adalah fisioterapi. Merupakan pelatihan otot-otot tubuh yang mengalami kelainan. Latihan ini melibatkan otot dan gerak aktif fisik, latihan berjalan, latihan keseimbangan, dan dengan bantuan alat. Kemudian yang kedua, activities daily living. Adalah latihan dengan berbagai kegiatan sehari-hari yang dapat dikaitkan dengan aktivitas di lingkungan rumah maupun dalam hubungannya dengan pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Occupational therapy merupakan bentuk usaha atau aktivitas bersifat fisik dan psikis untuk membantu penderita tunadaksa. Kemudian, pemberian protes adalah memberi alat tiruan untuk mengganti bagian-bagian dari tubuh yang hilang atau cacat. Misalnya kaki tiruan, tangan tiruan, dan lain-lain. Kemudian pelayanan selanjutnya adalah rehabilitasi vokasional. Rehabilitasi vokasional atau karya adalah rehabilitasi penderita tunadaksa yang bertujuan untuk memberi kesempatan mereka untuk bekerja. Terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah konseling. Konseling merupakan proses penyuluhan dengan tujuan untuk menumbuhkan keberanian dan kemauan penderita tunadaksa yang diperoleh sejak lahir. Yang kedua, revalidasi merupakan upaya mempersiapkan fisik, mental, dan sosial anak tunadaksa untuk memperoleh bimbingan dan latihan kerja. Kemudian, vocational guide merupakan pemberian bimbingan kepada penderita tunadaksa dalam kaitannya pemilihan jabatan yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian selanjutnya, vocational assessment merupakan penilaian terhadap kemampuan penyandang kelainan melalui sebuah bengkel kerja dalam melakukan berbagai aktivitas keterampilan. Pelayanan yang selanjutnya adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini terdiri dari 2 prinsip, yaitu prinsip rehabilitasi dan prinsip habilitasi. Prinsip habilitasi adalah suatu usaha yang dapat dilakukan seorang anak atau siswa agar mereka menyadari bahwa mereka juga memiliki kemampuan atau memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dan mereka juga dapat menunjukkan bahwa mereka sama dengan anak normal lainnya. Kemudian, prinsip rehabilitasi merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, agar mereka sedikit demi sedikit dapat mengembalikan kompetensi atau kemampuan yang telah hilang atau yang belum digunakan secara baik. Selanjutnya adalah inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi ini merupakan suatu pembaharuan yang dilakukan berdasarkan perkembangan zaman. Inovasi yang dapat dilakukan seorang guru yaitu dengan
adanya teknologi atau perkembangan lainnya. Guru dapat membuat pembelajaran untuk anak tunadaksa dengan memahami karakteristik mereka. Misalnya, yang suka atau lebih paham dengan adanya media pembelajaran, maka di sini guru memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan menampilkan sebuah gambar, video, maupun media lainnya. Tidak hanya itu, guru juga dapat memberikan fasilitas kepada anak tunadaksa tidak seperti zaman dahulu. Di sini guru dapat memberikan anak tunadaksa yang mengalami kesulitan belajar untuk belajar di dalam kelas. Namun dengan perkembangan zaman saat ini, mereka bisa menggunakan kursi roda atau fasilitas lainnya yang dapat memudahkan mereka untuk melakukan suatu pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya adalah media pembelajaran untuk anak tunadaksa. Media pembelajaran ini digunakan guru agar guru tidak perlu menjelaskan berulang-ulang mengenai materi yang ingin disampaikan pada siswa. Ini juga dapat mengurangi penjelasan secara lisan, sehingga guru dapat memberikan perhatian yang lebih, seperti aspek pemberian perhatian, bimbingan, motivasi, dan lainnya. Penderita ABK ini bisa mendapatkan pelayanan atau melakukan suatu pembelajaran bisa dengan menggunakan alat bantu, yaitu yang pertama, alat yang dimana alat bantu itu dapat digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memilih bahan yang sesuai dengan apa yang akan diajarkan. Yang ketiga, dapat menggunakan media atau sumber pengetahuan seperti buku, LKS atau media berbasis cetak atau elektronik. Jadi, media yang digunakan guru untuk mengajarkan pembelajaran pada anak tunadaksa sama dengan media yang digunakan untuk anak normal lainnya. Hanya saja mereka lebih membutuhkan alat bantu gerak yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, dan juga supaya guru dapat menciptakan proses pembelajaran secara kondusif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, tunadaksa merupakan seorang individu yang menderita suatu hambatan dalam gerak atau motoriknya. Yang kedua, faktor penyebabnya yaitu tunadaksa ortopedia merupakan kerusakan yang terjadi pada otot, tulang, atau alat persendian. Sedangkan tunadaksa neurologis yaitu kelainan atau cacatnya terlihat pada tangan dan kaki yang disebabkan karena adanya gangguan pada susunan sarafnya. Yang ketiga, terdapat 3 klarifikasi pada faktor yang menyebabkan anak mengalami kebutuhan khusus, yaitu fase prenatal yang merupakan faktor pada saat sebelum kelahiran. Selanjutnya fase natal yaitu faktor saat kelahiran, dan fase pasca natal yang merupakan faktor setelah kelahiran. Selanjutnya, pelayanan yang akan diberikan pada siswa gangguan fisik sulit untuk menyediakan semua kebutuhannya. Solusi dalam menangani penderita tunadaksa adalah dengan cara memberikan pelayanan secara medis, memberikan pelayanan yang layak, serta menyediakan pelayanan sosial. Dan yang terakhir, inovasi yang dapat dilakukan seorang guru dengan adanya teknologi atau perkembangan lainnya, yaitu guru dapat membuat pembelajaran untuk anak tunadaksa dengan cara memahami karakteristik mereka. Media yang digunakan guru untuk mengajarkan pembelajaran kepada anak tunadaksa lebih kepada kebutuhan alat bantu gerak yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, dan juga supaya guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang kondusif.